Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajmain wa ila al-jami'i anbiya wal mursalin wa syuhada was sholihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم خصوصا إلى سلطان الأولياء شمحة عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الشيخ أبو القاسم الجنيدي البغدادي وإلى حضرة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإجراء ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين وعباد الصالحين ثم إلى حضرة أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وخصوصا إلى أولياء الله في إندونيسيا وخصوصا إلى أولياء الله في الأرض ثم خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا عمنا وعماتنا وأخوالنا وخوالاتنا ولمن حبنا ونخص خصوصا إلى غفر الله لهم ذنوبهم وارفع درجاتهم وعاد علينا من بركاتهم وأنزل علينا ليث كراماتهم وخصوصا إلى سنتري القدس نسألك يا الله علما نافعا وعملا صالحا ودينا قيما ويقينا صادقا يا أرحم الراحمين. شهد لله لنا لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai di mana kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Pada rujuihi jawazuhu ya di Sayyidat Khadijah. Halaman 12. Halaman 12. Nomor apa kalimat hukmuhu bainal Quraisy? Bismillahirrahmanirrahim. Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad. Hukmuhu utawi iku nerangaken oleh ngehukumi atau yang ngehukuman apa memberikan ingin nerangaken hukum baina Quraisyin ing dalam antarane wong Quraisy biwat il hajaril ing dalam ngedelehaken hajar aswad. Jadi akan diterangkan tentang bagaimana menengahi permasalahan orang Quraisy waktu meletakkan hajar aswad. Hajar aswad tahu? Hajar aswad itu apa?
Hajar itu batu, aswadun hitam. Batu hitam. Menurut riwayat, batu ini dulunya putih. Sebab dosa dan kesalahan manusia yang begitu banyak, sampailah batu itu hitam. Hajar Aswad ini salah satu benda surga yang ada di dunia. Hajar Aswad. Mana diantaranya benda-benda yang ada ataupun isi surga yang ada di dunia? Satu, Hajar Aswad. Yang kedua, Yang kedua apa? Itu sih belajarnya 7 keajaiban dunia, itu yang dihafal kan? Apa saja? Hajar Aswad termasuk buraq. Ya, makhluk yang ada di surga yang pernah ke dunia buraq. Selain Hajar Aswad apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu termasuk benda-benda dari surga atau makhluk yang dari surga. Kok air itu makhluk? Kok air itu makhluk? Hajar Aswad itu makhluk. Kok bisa makhluk kata Mas Eko? Ya, Mas Takin. Air Zam-Zam itu makhluk bukan? Coba tuh di dalam ilmu tauhid ya dijelaskan. Ada yang namanya khaliq, ada yang namanya makhluk. Makhluk ini selain daripada khaliq. Makhluk adalah yang diciptakan oleh khaliq. Siapa khaliqnya? Allah Subhanahu. Berarti selain Allah itu adalah makhluk. Selain dari Allah makhluk. Jadi makhluk itu enggak mesti yang kelihatan bernyawa, yang kelihatan hidup, berkembang biak, beranak, membelah diri. Enggak, itu semua menurut ilmu tauhid bahwasannya di luar Allah adalah makhluk. Berarti ini juga makhluk ini. Semua selain Allah ialah makhluk. Yang menciptakannya namanya khaliq. Siapa khaliq? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti semuanya itu ada yang menciptakan Allah. Berarti kalau ada yang menciptakan, ada yang kalau ada yang menciptakan, berarti yang diciptakan ini tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak punya kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu. Maka kamu jangan takut. Selama kamu benar, hidup kamu nanti selesai sekolah, selesai ngaji di masyarakat, jangan takut. Takut itu hanya kepada Allah. Apa yang ditakutin? Sama-sama makhluk. Yang penting syaratnya kamu memang benar. Kan kadang-kadang kita itu gitu, takutnya sama makhluk. Ada guru aja rajin ngapal, ada guru kualem, ada ustadz kayak santri betul, nggak ada ustadz merdeka. Itu santri sana, santri sini ya sama. Itu selama kita benar,
Tidak ada yang harus ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu. Semuanya makhluk. Virus itu makhluk Allah. Penyakit itu makhluk. Kita ini makhluk. Ada yang nyiptakan. Berarti kalau ada yang nyiptakan, ada yang ngatur. Ada kekuatan yang ngaturnya. Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebesaran Allah, lihat. Sama kan makhluknya, manusia semua kita ini. Tapi gak ada yang sama, coba. Gak ada yang mirip gitu ya. Ya. Jangankan wajahnya, kumisnya aja gak sama. Ada yang tipis, ada yang agak tebel, ada yang belum tumbuh gitu. Kumis itu juga rambut ya. Cuman berhubung di atas bibir, di bawah hidung namanya kumis. Kalau di kepala namanya rambut. Kalau di bawah kepala, di atas mata namanya alis. Di bawah alis, di kelopak mata namanya iki loh, bulu mata. Beda tempat beda nama, beda tempat beda fungsi. Itu loh, ada fungsinya loh. Semua yang diciptakan Allah itu ada fungsinya, ada manfaatnya. Tidak ada yang tidak bermanfaat yang diciptakan Allah Subhanahu ta'ala. Coba bayangkan kamu kalau nggak punya rambut, kurang pede lah itu kan. Kalau punya rambut begini kan, ngaca aja semua. Iya, sisiran itu setengah jam, padahal itu bukan minyak rambut, air aqua digini-gini. Ya, ada fungsinya masing-masing. Alis ini juga begitu, kalau keringat turun nggak langsung ke mata, tapi dia turun nih ke sini. Gitu ya. Bes, cerita rambut, cerita bulu ya udah segitu aja. Nanya lagi ke yang lain-lain. Itu ya, benda-benda surga yang ada di bumi, diantaranya adalah Hajarul Aswad. Hajar Aswad diceritakan wabil khamisati wasalasina min umrihi. Wabil khamisah, berapa khamisah? Khamisah itu 5, wasalasina 30, berarti 35 min umrihi, dari umurnya Nabi. Hadamat itu merusak, ngebongkar ya, ngebongkar. Sapa Quraisyun wong Quraisy al-Ka'bata ing Ka'bah, wajadda dan membaguskan gitu, dibuat anyar, dirapihkan gitu, dibaguskan lagi. Wajaddadat ya, wajaddadat lan nganyaraken sapa Quraisy binaaha ing ngebangun Ka'bah. Waktu umur baginda Nabi umur 35 tahun, Quraisy ini ngebongkar Ka'bah, dipugar Ka'bah itu. Untuk diapakan? Untuk dibaguskan lagi bangunannya, karena bangunannya sudah lama. Bangunannya dari bangunan Ka'bah itu dari zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang bangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Sedangkan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa yang terakhir saja, yang Nabi ke-24, Nabi dan Rasul yang ke-24, jaraknya Nabi Isa, zaman Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad itu jaraknya, ada kaul mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 600 tahun.
Sedangkan Ka'bah dibangun di zaman Nabi Ibrahim alaihis. Wa qad istaraka ma'hum sallallahu alaihi wasallam, wa qad istaraka lan teman-teman nyokotuni atau apa ya, bareng ikut andil kerja bareng ma'hum sertane Quraisy sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi binaiha ing dalem bangun Ka'bah. Wa kana lan ana sapa Nabi yahmilu iku bawa ngangkat ya, yahmilu iku ngangkat al-hijarata ing watu. Nabi pun ngikut waktu umur 35 tahun. Sudah nikah apa belum? Sudah, dengan Siti Khadijah. Ikut bantu ma'asyrafi Quraisy, bareng-bareng itu bersama asyrafi Quraisyin, apa pemuka-pemuka Quraisy gitu. Wa ma'ahu lan ikut tetap ma'ahu sertane Nabi sapa ammuhu utawi pamane Nabi rupane Abbasun ya, namanya Abbas. Jadi Nabi punya paman namanya Abbas. Abbas itu adik dari Abdul Muthalib siapa? Kakeknya. Berarti Abu Thalib. Abu Thalib apa Abdullah? Pamannya Nabi. Berarti adik bapaknya Nabi. Berarti itu saudaranya paman kan? Paman berarti saudara atau adiknya Abdullah. Maka kamu kalau lihat di dalam ilmu hadis ya, coba hadis-hadis itu banyak juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ibnu Abbas itu adalah paman Nabi yang sudah yang bersama Nabi, maka dia banyak meriwayatkan hadis-hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kenapa? Selain paman, Ibnu Abbas juga ini sahabat Nabi dalam perjuangan. Gitu. Ya. Jadi banyak ilmu itu, pelajaran itu banyak. Belum belajar ilmu hadisnya, ini baru ngapal Quran aja ya. Ya, lembar ini hafal, sebelahnya hilang. Yang ini agak lancar, sebelahnya hilang. Banyak, terus ngaji. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu dari ayuna, dari kecil sampai ke liang lahat, sampai mati tetap harus nyari ilmu. Tuh lihat tuh, baginda Nabi ikut bersama ngebongkar daripada itu bangunan Ka'bah, memperbaiki Ka'bah. Bahkan baginda Nabi bawa batu. Kenapa? Karena Ka'bah itu bangunannya adalah batu. Di sana itu gunung itu batu semua. Enggak kayak tempat kita ini hijau begitu, enggak, apalagi zaman Nabi dulu. Batu semua, gunung begitu besar-besarnya, batu katanya. Ya. Di Ka'bah di Mekah itu enggak nemu kita nih setengah kilo ada sungai, ada air ngalir, kemudian ke depan 2 kilo ketemu sungai lagi, di samping ini ketemu sungai lagi. Enggak. Karena apa di sana? Gersang. Apalagi zaman dulu gunungnya gunung batu, enggak ada sungai siring begini nih. Orang hujan aja jarang.
di Mekah, di Ka'bah, di Arab itu. Katanya, tapi sebab saya belum ke sana gitu. Mudah-mudahanlah kita ya nyampe ke sana gitu ya. Apapun jalannya, Allah Maha berkehendak. Allah Maha Kuasa. Jangan mikir kamu gak punya duit sekarang. Jangan mikir dari mana jalannya. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah sudah mau, Allah yang punya keinginan, jadi itu. Ya kan? Kalau Allah punya keinginan, kayak kamu mutakin, kamu hari ini sampai ke sini, mengajar kamu di sana, kegiatan di mana, rumah di mana, hari ini ke sini, itu kehendak Allah. Sudah ditentukan oleh Allah itu. Kalau Allah itu mau, apa yang nggak bisa? Kata Allah dalam Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ada nggak ayat itu? Di mana? Yasin. Luar biasa. Ayat berapa? 82. Oh. Masya Allah. Oh. Kalau Allah itu mau, enggak ada yang bisa menghalangi. Maka jangan takut tuh. Ada khalik, yang lain itu makhluk. Ketika kita benar, ketika berada kita di koridor yang benar, jangan takut. Karena yang lain itu juga makhluk. Kita punya khalik Allah, punya Tuhan Allah. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu kalau Allah mau, kalau Allah itu sebenarnya apa? Allah Maha Kuasa. Kalau Allah mau, jadi kun fayakun. Kamu kan Allah kehendaki jadi kiai, nanti jadi. Enggak ada yang bisa ngalangin. Waduh Ustaz, kayaknya enggak saya ini, sebab ngapalnya agak belet. Apa belet itu? Ya susah. Gitu. Kayaknya saya enggak Ustaz, enggak nyampe. Kenapa? Karena saya agak susah ngajinya. Loh, ada orang pinter enggak jadi kiai, tapi ada orang yang biasa-biasa saja, dia punya santri. Maka berdoa, minta ke Allah, ya Allah, ilmu saya ini sedikit, saya ini orang yang mungkin nggak pinter amal, tapi saya pengen ya Allah, ilmu yang ada pada saya itu bisa bermanfaat, bisa maslahat, bisa nanti nyinarin diri kita, nyinarin keluarga, masyarakat. Jadi tuh gitu. Maka jangan malas-malas tuh berdoa gitu ya. Bangun malam, sholat, santri kok bangunnya megang HP. Ya, bangunnya megang HP, sholat ngadap ke Allah, minta ya Allah, saya pengen beres sekolahnya. Ya Allah, saya pengen ngaji saya mudah. Ya Allah, pengen saya ilmu saya manfaat. Beres nanti ngaji ini terlalu kemana-mana ya. Waktalafa Quraisyun, waktalafa dan berbeda pendapat. Waktalafa lan podo sulaya, soko Quraisyun wong Quraisy. Berbeda pendapat, ribut. Ketika bongkar itu ribut. Fiman, apa itu? Enggak, tulisannya apa? Yada'u ya. Fiman ing dalam wong yada'u yang bakal narok gitu kan. Al-hajarul aswada ing hajar aswad, makanahu ing dalam panggonane hajar aswad. Jadi waktu bongkar hajar aswad itu kan tempatnya tinggi, dibongkar, diangkat, diturunkan gitu. Begitu sudah selesai,
Kenapa orang-orang Quraisy ini menghormati, menghargai? Karena dulu orang Quraisy itu adalah turunan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu turunan dari Ibrahim. Jadi turunan Nabi juga orang Quraisy itu. Abu Jahal, Abu Lahab itu juga turunan orang Quraisy. Dulu agamanya nenek moyang dulunya turunnya dari Nabi Ibrahim. Tapi lama kelamaan sampai ratusan tahun tidak ada rasul, tidak ada yang memberikan syariat agama. Mereka lama kelamaan melenceng. Sampailah pada puncaknya mereka nyembah berhala. Kalau dilihat dulu mereka itu nyembahnya ke Allah, nenek moyangnya. Berhala itu dijadikan alat untuk nyembah ke Allah. Lama kelamaan Allahnya hilang, tinggallah berhalanya. Maka mereka meletakkan berhala itu di Ka'bah. Ditaruh di dalam Ka'bah, ditaruh di sekitaran Ka'bah gitu. Lama kelamaan akidahnya hilang, akidahnya nyusut gitu. Ujung-ujungnya nyembah sama benda. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Ini yang dikhawatirkan oleh kita. Maka santri itu yang dikuatkan ininya akidahnya. Jangan sampai melenceng. Maka di dalam akidah tuh disebutkan ada yang namanya syirik khofi. Syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Syirik juga. Kalau nyembah batu, nyembah daripada ini bawa sesajen itu jelas. Tapi yang khawatir itu nyembah syirik khafi. Orangnya pakai peci, sholatnya masih ngadep Ka'bah, ngadep kiblat, tapi dia syirik. Ke kampus, ke pekerjaan, kalau nggak bawa sabuk, kalau nggak bawa cincin, kayaknya kurang. Nah itu khafi. Termasuk kalau kamu mengtuhankan manusia, ya hati-hati. Kalau enggak karena Mas Eko, kayaknya enggak beres. Kalau enggak karena Mutakin, kayaknya punya saya ini enggak di ACC. Itu sudah syirik, ya. Khafi, syiriknya syirik khafi. Yang dikhawatirkan itu syirik khafi. Ribut orang Quraisy, siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad ini? Karena apa? Hajar Aswad itu dia orang Quraisy, orang Mekah saat itu menghormati, tahu. Kemudian summat tafaku, kemudian mereka bersepakat. Jadi Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram itu begini diibaratkan. Kalau nggak salah nanti tempatnya kita lihat ya. Kemudian ada Hajar Aswad nih, batu hitam ini mau ditaruh, tapi siapa? Kenapa mereka ribut? Karena orang Quraisy itu ada suku namanya Qabilah. Salah satu Qabilah adalah Quraisy. Punya suku, ibarat di kita ini ada suku Jawa, suku Sunda, suku Lampung, suku Sendo, ada Palembang, ada Padang. Kata orang nih, Hajar Aswad ini, mereka begini. Kata satu suku, kata saku Qabilah ya,
Nih, diriwayatkan ya, keluarga ataupun bagian daripada suku Abu Dar, keluarga Abu Dar dan keluarganya sepakat tidak akan membiarkan kabilah-kabilah yang lain, suku yang lain gitu, untuk campur tangan dalam meletakkan daripada batu Hajar Aswad. Kemudian ada beberapa suku itu sampai begini, mereka bersumpah bahwa bersumpahnya pun sampai begini, mereka buat tempatnya. Saking mereka ini mempertahankan egonya suku, dia buat bak, kemudian di darah bersumpah dengan darah bahwasannya tangan mereka dimasukkan ke dalam bak ataupun tempat yang ada darahnya untuk memperkuat kalau suku lain itu tidak boleh meletakkan Hajar Aswad. Lama kemudian disepakati, kayak mana ini yang letakkan? Sepakat mereka begini, dah gini aja, siapa pakana di sini kan makana sumatafaku ala ayakunal hukma. Kemudian mereka sepakat ayakunal hukma ala ayakunal hukma. Ingata sayentoh ono sapa wong al hakamu, orang yang memberikan keputusan adalah awwala dakhilin minal masjid. Gini aja, kita sepakati dari suku A, suku B, suku C, suku, nanti yang meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Ditunggu gitu, siapa yang masuk itu. Begitu dijelaskan, fakana awwala dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika udah ditunggu-tunggu, siapa yang datang duluan ini ya masuk ke Masjidil Haram? Maka orang yang datang masuk ke Masjidil Haram rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafarihat Quraisyun, bunga senang orang Quraisy itu sebab Rasul yang masuk. Wa qalu radina bil amin, kami ridho, kami percaya, kami ikhlas ketika yang akan meletakkan adalah amin. Siapa amin? Baginda Nabi sallallahu alaihi. Kenapa disebut amin? Karena baginda Nabi itu dipercaya dari mulai sejak kecilnya sampai beliau diangkat, sampai beliau meninggal. Maka waktu itu disebutlah Nabi dengan Al-Amin. Al-Amin itu julukan, gelar. Kalau kamu kuliah ada gelar. Al-Amin itu juga gelar bagi orang yang dipercaya. Tapi mau dipercaya itu payah. Fawadu al-hajaru fi ridain. Terus Nabi gini, fawadu al-hajaru, maka naro Nabi al-hajara ing batu aswad atau hajar aswad fi ridain ing dalam selendang. Lihat tuh mulianya baginda Nabi ya. Sepakat orang, siapa yang berapa baru masuk itu yang akan naro. Oh datang Muhammad, oh itu aja. Semua yang lain oke kalau Muhammad, kecuali Muhammad Eko misalnya. Muhammad dan nggak apa-apa. Bismillah. Muhammad. Tapi lihat, pelajar ini ambil akhlak baginda Nabi. Ya, akhlak baginda Nabi. Baginda Nabi sudah disepakati oleh orang banyak untuk ngangkat naro Hajar Aswad. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Beliau di sini ridain ini bermakna selendang, ya sorban lah gitu ya. Beliau enggak begitu, orang banyak nih,
Tuh, berpikir, oh, walaupun saya yang disuruh, walaupun ini diberikan ke saya, bagaimana caranya supaya orang yang tadinya sudah senang, sudah percaya, lebih senang, lebih percaya. Kamu kadang-kadang dipercaya sama calon mertua udah aneh-aneh. Yo, belum ada. Kalau belum ada ya kasihan deh lo. Tuh, kamu kadang-kadang dipercaya sama saudara juga begitu. Bu, pamit ya, mau kemana? Ke pondok. Pamit hari Minggu, nyampe pondok Selasa, kemana dulu itu? Nah, tuh, lihat baginda Nabi. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ambil selendang, dia ambil sorbannya gitu. Dia gelar selendangnya. Begitu digelar tuh, Hajar Aswad ditaruh di tengah gitu kan. Di tengah selendangnya, kemudian dia ambil tuh suku-suku tadi, tokoh-tokoh tadi itu, ketua-ketua dari suku itu. Yo, Mas Eko pegang yang di sini, ujung sebelah sini. Datang lagi Mutakin, pegang yang ini, kamu tokohnya pegang yang ini. Datang lagi kabilah yang lain diambil, ketuanya, tokohnya, pegang sebelah sini, sudut sini, pegang sebelah sudut sini. Diangkat bareng-bareng Hajar Aswad itu ke dekat tempat naruhnya. Setelah sampai, baru baginda Nabi yang naruh di tempat Hajar Aswad. Gitu. Harus mempertimbangkan biar orang udah percaya lebih percaya. Itu. Karena apa? Amanah itu berat. Ini akhlak, hormat. Wa talaba min kulli ra'isin ayyumsika wa talaba sabr. Wa talaba lan nupri sapa nabi min kulli ra'isin, saking saben-saben kepala suku, ayyumsika Arab nyentoh, nyekel atau megang, dan mencari ngajak ya. Mana di sini ketuanya gitu kan, kepalanya. Bitarofin kelawan megang minal ridai saking selendang, suma amarahum birofihi, bareng-bareng ngangkat. Yuk berangkat, angkat gitu kan ya. Kata Nabi, yuk angkat bareng-bareng birofihi kelawan ngangkat waktu Hajar Aswad. Falamma wasallu bihi ila maudihi, maka tatkala tumeka sapa Quraisy bihi kelawan watul Hajar Aswad ila maudihi maring panggonane Hajar Aswad, akhadahu mongko ngambil sapa Rasul hu ing Hajar Aswad, sapa Rasulullah biyadihi kelawan tangan asyarifati kang mulia. Bazala maka hilang opo al khilafu sulaya, atau sebab khilafu itu apa ya, perbedaan pendapat, perpecahan, beda yang keributan gitu ya. Bihukmihi, sebab Nabi begitu. Wa ta'ajjabat, kemudian ta'ajjub. Wih, salut saya. Kalau orang sudah ngomong ke kita, salut saya. Berarti dia punya kelebihan, dia punya nilai lebih dibandingkan dengan yang lain. Tapi jangan kita yang pengen dipuji. Gak boleh juga kita yang pengen dipuji. Ini. Gak boleh, ini saya. Gak boleh. Gak boleh. Ya. Wah, wantang. Gak boleh. Ngaku ganteng ada yang lebih ganteng. Ngaku kaya ada yang lebih kaya. Ngaku berilmu ada yang lebih. Ngaku jelek ada yang, ada orang ngaku jelek.
Nggak boleh, karena itu nimbulkan kibr, sombong. Sombong ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iblis di dalam surga sebab sombong keluar. Lah kita manusia masuk aja belum sombong. Orang yang sudah di dalam surga aja karena sombong keluar kan. Maka Nabi mengucap dalam hadisnya, tidak akan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sombong itu sebesar biji zarrah. Kecil betul. Kita ini sombongnya gede ya. Apalagi kalau pulang kampung naik motor baru, waduh, lampu merah diterabas kadang-kadang. Rupanya ada yang nunggu di depan. Prit! Langsung kan. Siap Pak? Siap. Tanya, STNK ada Pak? Ada. SIM ada Pak? Ada. SIM. Pakai helm, pakai STNK, pakai apa, bawa STNK, bawa apa, SIM itu. Tahu nggak salahnya? Kata siapa itu? Siapa? Salah. Apa saya salah? Tadi kamu nerobos lampu merah. Gitu. Kata yang nerobos juga saya nggak tahu kalau ada bapak di situ, katanya kan gitu. Maka saya terobos kan gitu. Gitu. Kan kita ini takutnya bukan karena Allah, karena manusia. Takut itu karena Allah, jangan karena selain Allah. Orang yang takut, orang yang khawatir, orang yang menyampingkan Allah, itu yang namanya syirik. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya mutakin. Gak mau Allah itu diduakan. Jangankan Allah, pacar aja gak mau diduakan. Larinya ke situ. Oh iya betul. Ya kasihan ya kalau nggak boleh. Gitu. Jangankan Allah, manusia aja nggak mau diduakan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Fazal al-khilaful yawmi wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwatil fikri. Kemudian ta'ajjub, kagum orang Quraisy terhadap kuat cara berpikirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak kepikir sama dia orang baginda Nabi itu cerdas. Itu. Maka Nabi itu punya sifat berapa? 4. Sidik, ya, sidik, tablik, amanah, fatona. 4 sifat, 4 sifat wajib baginda Nabi ada 4. Sidik, tablik, amanah, fatona. Cerdas. Gitu. Jadi Nabi cerdas. Jadi Nabi nggak cerdas, nggak ada ciri Nabi. Jangankan Nabi, jadi santri aja kalau nggak cerdas nggak dipakai. Kowe meneh wis. Nah gitu kan? Kenapa? Kurang cerdas. Tapi cerdas itu juga banyak. Cerdas berpikir, cerdas inisiatif, gitu.
Kalau pintu dikunci cepat dibuka, itu kan cerdas namanya. Kalau nggak ada yang beres-beres, kita beres-beres, cerdas itu. Insya Allah yang begitu ilmunya bermanfaat, berkah, gitu kan. Hajarul Aswad. Ada yang ditanyain? Hah? Ada yang ditanyain apa enggak? Jadi Ka'bah, Ka'bah itu pernah dipugar waktu zaman Siti Khadijah masih ada, umur Nabi umur 35 tahun. Waktu itu orang Quraisy juga masih menghormati. Kenapa? Karena itu memang tempat ibadah dia orang. Ka'bah tempat dia orang. Maka ada 360 berapa itu ya? 360 mahasiswa. Jumlah patung yang ngelilingin Ka'bah. Ketuanya ada patung itu namanya Lata, Uzza, Mana'a. Itu yang ketuanya, itu yang yang paling besar dan paling disembah oleh dia orang. Apa pelajarannya jamaah sekalian? Dari cara tingkah pola Nabi itu kita ambil jadi pelajaran. Sifat-sifat Nabi yang begitu mulia, walaupun sudah diserahkan itu, pikir kita ini banyak, luas, jangan sempit gitu. Berpikir kita ini jangan sempit ya. Yang kedua, jangan kita menduakan Allah Subhanahu. Mana contohnya menduakan itu? Mana-mana urusannya larinya ke dukun misalnya. Boleh dia namanya ke dukun itu dia jadi sesat. Kalau sudah dukun itu sudah pasti permainan iblis, permainan setan. Ada suami istri ribut berantem, suaminya jarang pulang, dari 2 hari, kadang 2 hari pulang, 3 hari pulang, jarang pulang, berminggu-minggu. Rupanya kecantol janda, punya masalah, mestinya lari ke Allah, minta ke Allah. Yang membolak-balikan hati adalah Allah. Jangan lari ke dukun, celaka. Dari perempuan ini datang ke dukun, kula nuwun Mbak, Jawa dukunnya Mas Eko. Nggih, wonten napa? Wah, gitu kan. Ngoten Mbak. Suami apa bahasa? Bojoku Mbak, jarang balik. Kadang-kadang sedina rong dino seminggu nggak balik. Tak golek-golek Mbak wis 3 wulan iki. Rupane kecantol janda nengkon. Kata si perempuan ini kan, terus gampang tadi. Oh, waktu habis duit juga begitu. Apa kata dong? Wis ngene wae. Saiki sampean balik mulih golek rambut bojomu. Kok rene ambil rambutnya kata dukun ini. Ya. Ulang si perempuan ini. Begitu pulang dia cari rambut suaminya di mana ya. Ingat dia biasa yang rambutnya urusannya nyisir. Kadang kalau udah nyisir kecantol janda itu nyisirnya lama, pakai minyak rambutnya lama, pakai bajunya lama, pakai minyaknya semprot sat banyak ya. Kayak kamu kalau udah kesensem dengan si
si dia lama. Nyisir, dicari sisir. Oh iya, ada rambut di situ. Masukin amplop, dibawa ke tempat dukun itu. Dia lupa kalau satu rumah dengan mertuanya. Rupanya yang disisir itu rambut mertuanya. Dibawa ke dukun, dikerjain sama dukun, sama jin, sama setannya. Nempel terus mertuanya. Itulah kalau ngadu ke selain Allah, masalah satu belum selesai, timbul masalah lagi yang lain. Suaminya enggak pulang, malah mertuanya yang mepet. Sebab rambut itu rambut mertuanya yang dibawa tadi. Itu, maka ngadu ke Allah, jangan ngadu ke manusia. Kalau kita nyandar ke orang punya jabatan, dia beres jabatannya, kitanya juga beres. Kalau bergantung terhadap orang yang punya kekuasaan, punya ilmu, punya punya kekuatan, beres jabatannya, beres kekuatannya, beres kekuasaannya, hilang, jatuh juga. Bersender kepada orang yang kita sayangin, dia orang sukses, orang yang kita nyender itu ngikut ya. Selesai suksesnya tenggelam juga kita. Tapi kalau kita berpegang teguh ke Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada Allah bangkrut, enggak ada Allah itu jatuh, enggak ada Allah itu turun, enggak ada. Selamanya kita punya senderan, punya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Kayak tadi itu, akhirnya mertuanya yang nempel. Iya, salah ambil. Iya, dia lupa kalau serumah dengan mertua. Iya, disangka rambut suaminya, ternyata rambut. Saja malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala mohon ampun. Apabila ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan dan mohon ampun. Kita tutup pengajian malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarin ini selawatan. Bika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawlin minal awwali muhtari wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawlin minal awwali Mustafa balil maqasidana wa filana mama doya wasi'al karomiya Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha min qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli dalim wa nuru